Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak dan ibu sekalian, saya mewakili kawan-kawan kepada bapak-bapak semua dari Wali Nagari, dari para pejabat di lingkungan adat Sungai Bulu. Mungkin kami memperkenalkan diri, kami memang pelatihan di Kota Padang ini dari hari Senin ya. Dari Senin ini kawan-kawan dari berbagai elemen, ada teman-teman dari pemerintahan, ada juga dari masyarakat, ada dari LSM juga, karena memang bagaimana memahami konflik, khususnya karena ini konflik kehutanan dan sebagainya itu terkait dengan sumber daya alam dan sebagainya, kita belajar untuk melakukan assessment untuk mencari solusi seperti apa. Jadi saya kira kami kesini juga tidak hanya belajar, tetapi juga kita harapannya ada sesuatu yang bisa kita sumbangkan kepada persoalan ini. Karena kami lihat mungkin tadi ada dua persoalan juga yang penting, persoalan pertama dengan PDAM, kemudian kedua dengan Lubu, batas wilayah dengan Lubu Alung. Nah ini kan dua persoalan yang saya kira perlu pembelajaran juga dari kita semua. Kita belajar dari bapak-ibu sekalian juga nanti sebetulnya insya Allah kita juga menemukan benang merah persoalan yang bisa diselesaikan, karena juga kawan-kawan di sini ada yang dari pemerintah, ada yang dari LSM juga, kita bisa saling membantu. Nah, sebelumnya saya kira saya mohonkan kepada kawan-kawan nanti saya Prasetyo Nugroho, saya adalah sebetulnya mewakili kawan-kawan, sebetulnya nanti ketuanya ada beliau, nanti diperkenalkan. Saya kebetulan bekerja di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan saya di sini menjadi apa ya istilahnya semacam pendamping lah buat kawan-kawan di sini. Nah ini beliau ketuanya, mungkin bisa memperkenalkan anggotanya, nanti kita harapkan juga bapak-bapak dari LUB. Nama saya Roni Sandespri, jadi dipanggilnya Roni. Kalau sekarang berdinas di Dinas Kehutanan Provinsi Jambi, bergabung di sini selama mulai dari Senin, apa yang disampaikan oleh Pak Pras tadi, untuk sama-sama kami belajar sama Bapak masalah apa yang di Nagari ini sedang dihadapi, dan kami mencoba untuk mencari apa solusi yang terbaik untuk permasalahan yang ada di negara ini. Terima kasih. Silakan Ibu. Baiklah, perkenalkan nama saya Rahma Sari Dewi. Saya bisa dipanggil Rahma. Saya dari staf KPHL model Si Junjung. Saya sama-sama ini dikatakan sama Pak Prof sama Pak Roni. Saya di sini sudah sejak hari Senin di Padang. Terima kasih. Perkenalkan nama saya April hari ini Pak. Saya sama dengan Bapak Pras. Jadi kebetulan Pak Pras ini atasan saya langsung. Jadi saya dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Adat. Kami ini yang mengurusi tanah adat Ya, untuk di Kementerian Lingkungan Hidup. Ya, jadi kebetulan saya juga masih baru juga, jadi saya ingin banyak pengalaman juga dengan langsung ikut pelatihan ini. Semoga menambah wawasan. Demikian Pak. Terima kasih. Ya, Sudah ya? saya kan sudah. Ya, perkenalkan Bapak Wali. Iya Pak. Wajah saya nampak ya Pak ya? Nampak Pak. Nama saya Tangkas Simanjuntak. Ini campuran Pak. Bapak orang Medan, ibu saya orang Mentawai. Saya bekerja di LSM, Yayasan Citra Mandiri Mentawai. Pusatnya ada di Jalan Kampung Nias di Padang ini, tapi kami fokusnya untuk di Mentawai. Ya, demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bapak-bapak, nama saya Muhammad. Saya dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Sama kami juga
berada di Direktorat Penanganan Konflik Teritorial dan Hukum Adat. Kalau Pak Pras, beliau adalah Kepala Sub Direktorat Pengukuhan Hukum Adat. Kami berada di bawah Sub Direktorat Pemetaan Konflik. Jadi kami salah satu tugas pokok dan fungsi adalah memetakan konflik yang terkait dengan pengelolaan kawasan hutan. Mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Hari. Saya bertugas di TPAP Limau, Karalangun, Jambi. Sekian, terima kasih. Tadi udah cerita masalah kasus PDAM dengan Nagari Sungai Buluh. Terus ada satu lagi kasusnya masalah tata batas atau batas wilayah Sungai Buluh dengan Lubuk Alung. Nah, mungkin kalau ada Pak Wali Negari yang bisa cerita masalah batas antara Lubuk Alung dengan Sungai Buluh ini seperti apa persisnya Pak Wali? Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada kami. Bapak Kecil Pepatah Minang, Bapak Kilek Baliwang Kakaki, Kilek Camin Kamupo, kita setuju kepada bukan itu. Jadi seperti apa tadi yang telah Bapak sampaikan, masalah konflik itu di Nagari Sungai Buluh. Yang pertama itu masalah PDAM, dan yang kedua yaitu masalah batas nagari, yaitu Nagari Sungai Buluh dengan Nagari Lubuk Alung. Tentu di dalam masalah batas, tentu kita berdasarkan dari asal usul dan juga dari sejarah yang kita terima dari katakanlah leluhur atau yang pendahulu dari kita. Kalau bahasa risiko Pak waris dijawab sakau ditolong kan. Jadi waris yang kami terima. Hanya di dalam waris yang kami terima itu hanya merupakan suatu cerita kan. Bukan dengan suatu sejarah yang merupakan suatu tertulis, tetapi yang merupakan suatu cerita turun temurun gitu. Sampailah juga kepada kami. Jadi sehingga kalau kita bawa kepada suatu kekuatan tentu lemah, jadi karena bermacam-macam alasan akan bisa dibuat kalau seandainya itu tidak tertulis kan. Jadi dalil-dalil apa saja oleh pihak mungkin yang berseberangan dengan kami itu akan bisa dimunculkan kan. Dan juga kita demikian juga kan. Apa yang juga dia sampaikan dan apa juga yang kita sampaikan itu jarang akan mendapatkan suatu titik temu karena di dalam itu ada merupakan suatu kepentingan yang bersamaan kan. Konflik yang kami hadapi ini akan bisa dapat selesai dengan waktu yang dekat ya, mungkin melalui instansi yang terkait atau mungkin dengan lembaga-lembaga yang terkait. Itulah harapan kami ya di Nagari Sungai Buluh. Konfliknya hanya karena berdasarkan seperti tadi kami katakan hanya berdasar cerita dari pendahulu. Terus yang kedua mengenai masalah PDAM Pak ya. Nah PDAM itu berdiri atau mungkin diambil sudah semenjak tahun 98. Padahal sumber air yang diambil itu adalah di dalam ulayat Nagari Sungai Buluh. Ulayat ini kan kalau kita bawa kepada undang-undang itu kan sama-sama kita ketahui bahwa nagari merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum adat dengan mempunyai suatu wilayah dengan batas-batas tertentu, berhak mengatur dan mengurus negarinya sendiri berdasarkan asal usul. Nah disinilah terjadinya suatu ketidak sinkron dengan kami atau dengan kami merasa dirugikan terhadap PDAM yang telah mengambil sumber air di daerah ulayat nagari. Sementara air itu dimanfaatkan bukan untuk masyarakat kami, tetapi dimanfaatkan untuk perusahaan, untuk sebagian masyarakat luar kan. Hanya kami sebagai pengada kan. Jadi alangkah ruginya kami ya di nagari sebagai sumber atau sebagai modal yang katakanlah modal yang ada secara alami itu kami tidak mendapat apa-apa. Jadi mudah-mudahan dengan itu yang kami berharap juga dan bermohon juga dapat ini diselesaikan dan dibantu oleh bapak-bapak yang sedang dalam penyelesaian konflik ini. Itulah harapan. Saat ini teman-teman yang dari tim Sungai Buluh
sedang melakukan pertemuan pertama dengan masyarakat. Saat ini mereka sedang mempraktekkan bagaimana cara-cara untuk mencari data, mewawancarai. Mungkin pertama melihat dari pertanyaan-pertanyaan umum dulu untuk membangun pemahaman mengenai keseluruhan persoalan-persoalan yang muncul, sehingga nanti setelah itu akan ada diskusi yang lebih khusus. Mereka akan masuk ke masyarakat lebih dalam, tapi ini adalah perkenalan karena di sini bisa kita lihat ada wali nagari, ada wali korong atau kepala desa dan kepala dusun. Setelah mereka mengenal teman-teman di sini, kita harapkan proses mereka ke lapangan selanjutnya akan lebih lancar, kemudian mereka bisa lebih membawa ke masyarakat untuk mencari data konflik, kemudian data sejarah, aktor-aktor dan akselerator konflik yang muncul ada di Sungai Bulu ini secara aktif. Kalau ditengok batasnya Sungai Bulu dengan Lubuk Alung nih, kalau Bapak Wali tengok, itu batasnya itu hutan kah atau pemukiman kah atau bagaimana? Kalau ditengok Pak, kalau Bapak merasa dari masyarakat Sungai Bulunya melihat batasnya itu, Pak? Ada suatu ya sejarah kami terima dengan cerita batas kami dengan Lubuk Alung itu namanya Sakayang Lulu. Sakayang Lulu itu ada suatu aliran sungai, aliran sungai anak sungai kecil lah itu ya, namanya Sakayang Lulu. Itu masih ada, itu yang berbatas dengan Lubuk Alung. Nah, Sakayang Lulu itu yang bermuara ke Sungai Batang Anai. Nah, dan seterusnya itu mengarah ke baratnya. Nah, dari Batang Anai ke barat itu tidak ada tanda-tanda permanen dan juga tanda-tanda alamnya, hanya berdasarkan suatu menurut masing-masing aja gitu. Tetapi diakui juga, dan seperti kami dengan Nagari Buaya sekarang itu diakui walaupun tidak ada tanda batas yang permanen, walaupun tanda-tanda batas alamnya ada merupakan suatu sawah, itu diakui antara kami berdua, antara Lubuk Alung dengan Sungai Bulu. Hanya sedikit permasalahannya yaitu daerah Suranti Perak Pisang yang berdekatan dengan Nagari Lubuk Alung, yang desa Pakai Bulu. Kalau lu mau main turun itu udah tercemar ya. Kayak apa? Untuk gantian, kamu pakai ini. Iko Muhammad. Iko dua mah ya. Iko ada enggak di Imam Muhammad? Nih. Jengkol tuh untuk itu loh, obat kanker loh. Alah, kamera makan dulu. Pak. Salah Pak. Cikal ini Pak baru Pak. Yang tidak sedia. Kenapa doang? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin
wa ala alihi wa sahbihi Rasulullah ajmain. Kemudian salawat dan salam tak lupa pula kita hadiahkan kepada Junita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, tadi siang sudah kita awali kegiatan ini dengan silaturahim, kemudian sedikit paparan secara umum tentang kondisi dan apa yang diinginkan oleh peserta. Dan pada malam ini kita lanjutkan dengan mempertajam diskusi kita tentang hal-hal yang diperlukan, dan untuk lebih memperjelas dan mempertegas maksud dan tujuan dari peserta ini, meminta kepada koordinator pelatihan untuk menyampaikan niat dan maksudnya untuk datang ke Nagari Sumulun. Silakan. Sebelumnya juga kami mau menyampaikan bahwa maksud dan tujuan kami ke sini, kami ada 11 orang. Itu tadi siang memang sudah memperkenalkan diri. 11 orang ini adalah termasuk dari teman-teman dari Kementerian Kehutanan yang membantu kita memfasilitasi kegiatan sebagai fasilitator. Ada 4 orang, 3 orang ya Pak? 4 orang. Kemudian ada perwakilan-perwakilan dari pemerintahan Jambi, ada yang dari Riau. Sebagaimana kami datang ke sini sebenarnya untuk belajar dari persoalan-persoalan di Sungai Buluh, apa kira-kira konflik yang ada di wilayah Nagari ini. Itu mungkin yang ingin kami diskusikan bersama Bapak Ibu di sini, sehingga konflik ini bisa kita selesaikan, bisa kita cari seperti apa damainya nantinya. Kami ulangi, tentu dalam hal ini kami hanya mungkin menyampaikan permasalahan kami yang ada di Nagari dengan antara di Nagari lain, dan termasuk permasalahan di dalam Nagari yang bersangkutan dengan masalah pengelolaan hutan dengan pengambilan aset-aset Nagari oleh perusahaan daerah air minum. Kami Pak, terima kasih. Mungkin tadi siang juga telah disampaikan sedikit ya tentang permasalahan antara batas Nagari kan. Jadi walaupun tadi sudah kami paparkan sedikit, namun demikian juga akan kami ulangi kembali. Sebenarnya ya permasalahan yang mendasar nampaknya di dalam masalah konflik kami antara Nagari Sungai Buluh dengan Nagari Lubualung. Itu ada nampaknya suatu unsur pribadi ya, yang mungkin membawakan Nagari kan. Karena pada masa-masa yang lalu, sebelum terpilihnya Ketua Lubualung yang namanya Herman Suarman Datuk Parubasa. Jadi tidak ada permasalahan antara kami Nagari Sungai Buluh dengan Nagari Lubualung. Nah, semenjak ketuakan yang baru dipilih itu dan sekarang sudah berakhir masa jabatannya, itu ada suatu timbul konflik, yaitu di daerah namanya Suranti Perak Pisang. Itulah bagian dari Nagari Sungai Buluh, Korong dan RT-nya begitu. Jadi di situ ada nampaknya suatu kepentingan pribadi ya, yang dibawakan untuk atas nama Nagari kan. Karena adanya situ suatu katakanlah mungkin suatu permasalahan yang mungkin merupakan suatu hasil. Jadi kalau kita ibaratkan, kalau di sininya Pak, bahasa kita di sini Allah dulu padi mengkobalam tu cakak kan. Jadi sudah ada suatu sumber penghasilan sehingga terjadi suatu permasalahan. Kalau selama ini itu tidak ada kan.
Nah, jadi itulah mulai awalnya. Jadi sehingga pada akhir-akhir ini masalah itu semakin memanaskan. Tapi namun demikian tetap tidak keluar pada koridor ya masalah pelanggaran hukum kan. Nah, jadi permasalahannya itu adalah masalah sedikit, yaitu kira-kira kalau kita ambil panjang dari perbatasan itu hanya sekitar 300 atau 400 meter lah paling-paling kan. Jadi tidak terlalu banyak kan. Tetapi nampaknya itu akan menjadi suatu cikal bakal akan terjadinya suatu keributan antara nagari. Kalau kerusuhannya sudah ada tetapi keributannya yang belum, itu nanti akan bisa memicu kepada suatu keributan antara satu nagari dengan nagari yang lain itu. Tentu di dalam hal ini kami dari pemerintah nagari dan juga mungkin sebagian daripada tokoh-tokoh masyarakat dan ini mama ya tidak menerima keliman yang diklaim oleh Nagari Lubu Alung bahasa itu adalah masuk wilayah nagarinya. Karena kami punya suatu dasar ya, yaitu secara pemerintahan yang telah kami sampaikan tadi, ya masyarakat yang berada di daerah itu sudah KTP, kartu keluarga, dan PBB-nya, pajak bumi dan bangunan, itu sudah masuk nagari Sungai Buloh. Dan juga kami sudah diakui kan kami ya oleh pemerintah, baik itu pemerintah daerah maupun pemerintah provinsi kan. Jadi kerapatan adat di nagari Sungai Buloh itu secara resmi oleh pemerintah daerah itu sudah diakui. Pihak-pihak yang di nagari ini yang diberitahu juga di dalam permasalahan ini mungkin kami menyampaikan kurang pas atau mungkin kurang menguasai juga daripada permasalahan. Untuk itu mungkin akan ditambahkan nanti oleh warga-warga yang lain dan juga salah satu daripada nenek mama kita yang lebih tahu tentang permasalahan yang sebenarnya. Kami rasa demikian saja dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau Ambo sendiri menilai dengan konflik antara Sungai Buloh dengan Lubu Alung itu hanya berawal permulaannya dengan pemekaran nagari. Itu awal mulanya karena dulunya waktu zaman Belanda apa yang disampaikan oleh Bapak Nagari siang sore tadi terjadinya adalah waktu zaman Belanda adalah pemimpin ini di nagari ini orang Belanda tidak mau pemimpinnya dua, makanya digabungin menjadi satu. Nah tentu lama kelamaan tentu orang Sungai Buloh ini ingin berpisah lagi, ingin berdiri sendiri lagi. Memang awalnya nagari ini hanya berdiri adalah Sungai Buloh ini awalnya pertama. Itu awal pertamanya Sungai Buloh ini, bukan Lubu Alung yang berdiri pertamanya, adalah Sungai Buloh ini yang pertama berdirinya. Saya mungkin di sini bisa menggambarkan konfliknya tentang PDAM karena masalah tata batas wilayah nagari saya kurang paham. Jadi di waktu pembangunan PDAM dulu pada tahun 2009 itu kami masyarakat dengan PDAM itu memang ada perjanjian, tapi perjanjiannya memang kata Maratua tadi tidak tertulis. Jadi yang dulu kami takutkan adanya PDAM ini, pengairan sawah masyarakat tidak selancar yang sebelum ada PDAM. Jadi kami minta dulu kepada orang PDAM itu di setiap hulu sawah itu kami minta pelepasan pipa, nantinya agar sawah masyarakat tidak terairi, kita bisa buka pipanya. Tapi sampai sekarang memang tidak ditepati. Jadi kalau kita lihat, kita pantau selama ini, kita belajar dari kejadian di Gorong Salisikan, itu setiap kali diadakan negosiasi dengan
PDAM selalu ada benturan. Jadi sebagaimana kata Pak Wali Nagari tadi, mungkin konfliknya memang harus diperlihatkan sepertinya gitu Pak. Mari kita sama-sama jaga keamanan dan ketertiban di lingkungan masyarakat. Walaupun ada permasalahan, mari kita selesaikan dengan kepala dingin. Kita cari solusi yang terbaik agar tidak terjadi konflik di masyarakat. Karena kalau sempat terjadi konflik di masyarakat, yang rugi adalah masyarakat kita. Singkat saja Pak, kami dari Direktorat Penanganan Konflik Tenurial dan Hutan Adat, salah satu tugas pokok dan fungsinya adalah menangani konflik yang terjadi dalam kawasan hutan. Terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Wali Nagari maupun Bapak dari Nini Mama, Ketua Adat maupun tokoh pemuda, pertama, kalau terkait dengan konflik tenurial menjadi tupoksi kami Pak. Kalau terkait dengan konflik antara masyarakat dengan PDAM, Bapak juga bisa mengadukan hal tersebut kepada Direktorat Pengaduan, Penanganan dan Sanksi Administrasi di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Kaitan dengan konflik dengan Lubu Alung, ada hal yang pertama yang kami tanyakan Pak. Tadi kan kalau tidak salah konflik ini sebetulnya kalau kita runut-runut itu kan dari zaman Belanda Pak ya, karena ada kesatuan adat itu. Kemudian mencuat ketika ada Suharman, itu Pak Suharman Pak ya. Nah, kira-kira dari perspektif Bapak itu apa kepentingan Pak Suharman itu? Itu satu Pak. Yang kedua kan Pak Suharman ini sudah selesai menjadi Wali Nagari Pak ya? Iya, sudah selesai. Nah, apa ketika beliau sudah selesai menjabat, terus tensi konfliknya ini bagaimana? Itu Pak. Yang kedua. Yang ketiga, sumber penghasilan yang menjadi areal perebutan di areal tersebut tuh apa sebetulnya? Terus terkait dengan landasan klaim Pak, landasan klaim apa sih dasar sungai Lubu Alung ini mengklaim di beberapa batas areal itu menjadi milik mereka, padahal kan secara administratif masuk ke dalam Sungai Buluh begitu. Nah mungkin itu Pak kami ingin dapatkan informasi sehingga nanti proses runtutan sejarah bisa kami dapatkan dan kita bisa melihat para pihak yang mungkin ketika kami mencoba melakukan penyelesaian baik itu melalui negosiasi atau mediasi, kita bisa menemukan apa yang menjadi inti persoalan. Yang pertama yang saya ingin tanyakan di sini, saya mohon penjelasan. Tadi disebut oleh Bapak Wali Nagari, Pak Suharman itu seolah-olah menjadi tokoh dalam hal ini gitu Pak, yang menjadi konflik antara Sungai Buluh dan Lubu Alung ya. Gitu. Terus saya tanyakan setelah Bapak Suharman ini apakah muncul tokoh-tokoh lain Pak yang lanjutannya yang dianggap sebagai potensi konflik antara masyarakat Lubu Alung dengan masyarakat Sungai Buluh. Terus yang saya ingin penjelasan bahwa semua rata-rata dari masyarakat di Sungai Buluh ya semuanya bahwa meminta ini kaitan dengan PDAM untuk memberikan kontribusinya karena PDAM kan telah mengambil sumber daya air di sini ya dari Nagari Sungai Buluh. Sebenarnya kalau suatu perusahaan mengambil sumber daya di sini dan dia karena memanfaatkan dan memperoleh keuntungan dari situ,
harusnya memang ada kontribusi balik terhadap sumber daya yang memang dia yang harus dia peroleh secara kontinu, secara terus menerus. Dan di sini saya lihat tadi juga sekilas memang hutannya masih sangat bagus. Saya lihat masyarakat di Sungai Bulu ini sangat menjaga kawasan hutannya, sehingga saya lihat sungainya juga jernih. Itu menandakan bahwa memang tidak ada erosi dari atasnya. Itu pasti masyarakat di sini sangat menjaga kawasan hutan. Ya mungkin saya ada tambahan sedikit. Mungkin itu tidak dalam pokok permasalahan dari awal PDAM mendirikan di sini. Tapi yang mau saya bahas di sini adalah dampak yang mereka bangun dari dulu, sekarang dampaknya ada sekarang. Untuk sebagian dari perwakilan yang punya tanah, Pak. Jadi pipa itu sekarang sudah menghalangi ya lahan-lahan yang punya tanah. Jadi pipa itu semestinya lahan itu bisa dibangun dengan yang punya tanah, seperti lahan parkir yang untuk ekowisata kita sekarang ini, itu bisa dibangun. Tapi karena ada dampak dari pipa berdiri di situ, maka dia tidak bisa melakukan apa-apa untuk di tanahnya dia sendiri, Pak. Itu salah satu dampaknya. Yang kedua, kebocoran. Ya. Yang kedua, dia ingin mengadu, tapi namanya kita rakyat kecil ini, Pak, kita mau ngadu sama siapa, Pak? Kita ke urusan polisi, ya semuanya butuh dana. Kita urusan ke kayak lembaga hukum, itu butuh dana. Jadi mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Maka di sini inilah ada perwakilan daripada kita untuk bagaimana caranya supaya rakyat masyarakat kita di sini bisa menyelesaikan itu, Pak. Dapat kita pahami dan titik-titik akar permasalahannya. Mungkin kalau masih ada hal-hal yang perlu ditanyakan, kita buka, tapi kalau tidak kita tutup pada malam ini. Kemudian besok pagi kita lanjutkan dengan diskusi bebas. Kalau ada hal-hal lain yang belum dipahami atau informasi yang belum lengkap, mungkin itu. Ada lagi yang mau ditanyakan atau kita tutup sekarang? Nah, oke. Karena apa? Ke sumber. Ya, itu langsung ke sana. Kemudian kita ke sumber air. Sumber air ini ada dua, di Korong Salisikan dan Korong Kulie. Yang sumber air di Korong Kulie itu di atas tempat kita mandi tadi, ya, sekitar 1 km dari Lubuk Kandih yang telah kita lihat di sore hari tadi, ya. Mungkin
tim yang tergabung di Sungai Bulu untuk pelatihan asesor akan berkunjung ke sumber air di mana PDAM mengambil air untuk di daerah Padang Pariaman ya. Padang Untuk Bandara Internasional dan juga warga di sana. Ini menjadi salah satu potensi konflik dan sumber konflik juga sebetulnya. Nah ini sekarang teman-teman Daerah sedang selisikan ya? Ya, daerah selisikan, korong selisikan. Teman-teman akan mencoba melihat di sana, kemudian juga memetakan persoalan-persoalan yang muncul di sana. Itu yang akan dilakukan oleh kawan-kawan pagi ini. Setelah semalam sudah melakukan diskusi yang cukup panjang dengan wali nagari dan para perangkat adat. Hari ini pagi ini kita akan berangkat menuju sumber air. Teman-teman akan segera berangkat. Silakan. Yuk. Kita sudah sampai di desa Korong Salikan. Kita juga nanti akan melihat tempat penampungan air yang menjadi salah satu objek konflik antara masyarakat Sungai Bulu dan PDAM. Pada begini-begini di belakang Mawar. Sebentar lagi kita akan menyaksikan tempat penampungan air ya yang dipakai oleh PDAM. Ini merupakan salah satu tempat di mana masyarakat berkonflik dan sampai saat ini belum menemukan kesepakatan bersama. Ayo. Bagus kan? Dia yang masuk sih. Dia masuknya apa keluarnya? Enggak, kalau keluarnya pasti Dia tergantung ini. Tergantung. Tapi belanja kapolrinya katanya. Bangkrut terus. Tapi ini di bawah PDAM. Iya. Kayaknya tampangnya udah kayak di rute PDAM. Kita langsung, nah ini airnya, saya langsung Yang ini di sini. Iko caranya punya mana penampungannya itu kan? Penampung PDAM. Milik warga. Ya, Ya, tempat pribadi itu. pribadi. Tapi ini memang dibangun oleh PDAM. Ya. Kemudian mereka manfaatkan, mereka kelola oleh orang di sini. Dalam satu hari 150 galon terjual. Jadi boleh dikatakan ini nih lain yang bukan kelompok ya. Bukan kelompok, ini pribadi. Pengusaha ini. Ya, pengusaha lah dia. Pribadi. JP ini bukan di penampungan. Orang sini bikin penampungan begini ya. Iya. Oh. Ini memang PDAM. Bukan pengusaha, PDAM itu.
Pak, benar kami. Nggak ada ya? Di pas yang dibagi itu yang keluar. Pokoknya mau di Mana? injeksi dari jauh. Itu beda juga itu. Oh beda lagi. Oh intake. Tidak ada biaya tambahan itu masih ngalami kerugian juga perusahaannya. Masa perusahaan rugi? Kalau rugi kan tutup aja lah kan? Iya. Nggak nanam air. Tutup kan? Kalau lain. Padahal dia nggak nanam air ya, tinggal ngambil air Tinggal aja. nyambut pakai batu pipa itu kan. Nggak ada perusahaan yang rugi tapi Nggak lanjut. ada. Kalau rugi perusahaan itu kan cari untung. Perusahaannya kalau memang enggak ini, lari ya kita ke sana aja. Jalan kaki aja, Pak. Jalan Pak. Ya kira 500. Jadi kemarin ke itu sampai Padang jam 12.30. Itu udah berjauh kalau dari Pak Anto tuh. Anto Arianto. Mari ke sumber jalan. Sayang banget ya, kurang perawat. Masih sehari-hari, tapi kayaknya ini juga kayaknya sih kurang mampu. Bapaknya dulu, sekarang kan udah Iya, aku ngomong. Dia WA malam. Tidak. Saya orang Jepang. Semenjak dia Pak. hidup Pak Hasan. Jadi terbebas dari Hidup keisoliran. aspirasi Pak Hasan. Iya. Jepang kenapa? Oh. Dia netral gitu, dia netral. Pipas dulu dia kan. Apunya kalau ragamnya lah ya. San. Skor gua ha. Iya, Pak. Ya. Kira-kira berapa? Tuh. Kayak di Tangerang. Apa namanya, malah mengembangkan masyarakat ini jadi nanti. Nyamuk. Iya, yang beli yang peluru ini. Enggak, yang Bapak. ada durian, durian.
macet. Gimana kamu dapatnya? Gak tahu tadi ada sedikit aja. Tarik kan apa tos kaki ke atas lagi? Iya. Ya, saat ini kita sudah sampai di sumber mata air yang menjadi salah satu akses untuk PDAM mengambil bahan baku air, dan kita juga melihat bahwa secara umum kondisi sumber air dan juga hutan-hutan masih terjaga, sehingga air debitnya tidak berkurang, dan ini merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh masyarakat Sungai Buloh untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Dan sebagaimana kita lihat, semestinya upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah Nagari Sungai Buloh harus diberikan apresiasi yang cukup. Dan kita juga dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan hari ini melakukan inspeksi di beberapa titik, dan ini menjadi salah satu titik terakhir kita. Selamat siang Bapak. Ya, kita sekarang berada di sumber air ya, yang dikelola oleh perusahaan daerah PDAM kan. Nah, di mana sumber air ini diambil daripada hutan wilayah atau hutan kemasyarakatan. Nah, tentu di kawasan ini di dalam hutan wilayah tentunya ada suatu perhatian terhadap sumber air yang diambil tentang aset daripada Nagari, itu yang sedang dikelola oleh Nenek Mama. Dan kami berharap kepada pemerintah daerah dan juga PDAM melalui pemerintah daerah adanya suatu bantuan atau sumbangsih terhadap pengelola Nagari seperti lembaga Nenek Mama ya sebagai pemegang aset, dan juga kepada lembaga pengelola hutan Nagari, karena pengelola hutan Nagari itu sudah menjaga hutan dan sudah menjaga sumber air. Jadi kami kira wajar rasanya PDAM itu memberikan suatu bantuan terhadap kedua lembaga ini. Yang pertama lembaga adat dan kedua lembaga pengelolaan hutan Nagari. Belum ada, dan juga sudah kami menyampaikan, tetapi daripada pihak PDAM itu berdalih karena tidak adanya perda dan peraturan bupati kan. Jadi ada juga yang mengatakan bahwa PDAM itu selalu merugi gitu. Itu sejak kapan Pak? PDAM sudah tanam di sini Pak? PDAM yang di sini daerah ini sudah sejak tahun 98. Dan selama dari 98 sampai sekarang belum pernah ada kontribusi terhadap pemegang wilayah lembaga Nenek Mama. Palu lagi. Jogging kemarin. Oh iya dong. Pagi. Jam di dia rumput juga ya.
Dipandang bumi di sikori siwata abaya sesuai adat di Minangkabau, berjalan sampai Kapate, jika balaya sampai ke pulau. Nan dituju kini Allah tercapai, kau kasih ilah sampai. Allah terhidang nasi jokulai, zaman nak minta yo diparenai. Oi sana basuh tangan, mari makan kita bersama. Sanduan nasi isilah pinggan, usah kita babaso-baso. Oi sana buah kentang buah, sudah makan laki pada buang. Boleh sanang hati rendah buah, iko ale baparun pun tuang. Lah tersirek dalam bari balabe, sesuai adat di Minangkabau, berjalan sampai Kapate, jika balaya sampai ke pulau. Nan dituju kini Allah tercapai, kau kasih ilah sampai. Allah terhidang nasi jokulai, zaman nak minta yo diparenai. Oi sana basuh tangan, mari makan kita bersama. Sanduan nasi isilah pinggan, usah kita babaso-baso. Oi sana buah kentang buah, sudah makan lagi para buang. Boleh sanang hati rendah buah, iko ale baparun pun tuang. La 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 la, usah kita babaso-baso. La 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 la. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama sekali kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada hari ini hari kedua dalam proses dalam rangka praktek pemeriksaan komputer real kawasan hutan. Kami ada 12 orang yang hadir di sini, yang terdiri dari teman-teman dari Kementerian Kehutanan, ada yang dari berasal dari Provinsi Padang, dari Jambi, yang dari hari pertama sudah sama-sama untuk mencoba menggali permasalahan yang ada di
desa di Nagari Sungai Bulu ini. Selanjutnya juga intinya kita mengucapkan salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapatkan kepadanya. Yang kami hormati Bapak Nagari Sungai Bulu, yang kami hormati Ketua Lembaga JAN Sungai Bulu, tokoh masyarakat. Jadi dari hasil diskusi kita dari kemarin hingga tadi malam, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama adalah kasus batas antara Nagari Sungai Bulu dengan Nagari Lubuk Alung. Kami merasa kasus ini lebih pas untuk kami coba mencari permasalahannya, sehingga apa-apa saja yang bisa kita berikan rekomendasi nanti yang secara utuh akan kami sampaikan dalam bentuk tertulis. Permasalahan ini memang awalnya kelihatannya tidak terlalu besar muncul, cuman kami berpendapat bahwa jika ini tetap didiamkan, nanti kasus ini bisa akan lebih besar. Oleh sebab itu kami lebih tertarik ini karena memang menyangkut dengan apa yang kami yang saat ini kami coba untuk belajar, masalah tenurial kawasan hutan. Untuk menyangkut kasus untuk Nagari Sungai Bulu dengan PT PDAM, itu lebih kepada kasus antara kasus jasa lingkungan, sama sekali secara langsung tidak terkait dengan keutuhan atau konflik yang ada di dalam kawasan hutan. Namun ini kami coba bersama kawan-kawan nanti untuk mencoba menganalisa, untuk menemukan akar permasalahannya, siapa-siapa saja yang terlibat di situ, kemudian bagaimana nanti akhirnya rekomendasi atau solusi yang bisa kita tawarkan kepada terutama kepada Nagari Sungai Bulu dan selanjutnya kepada pemerintahan daerah yang ada di Nagari Sungai Bulu. Mungkin itu dari saya, mungkin bisa ditambahkan oleh Pak Tangkas. Silakan. Ya, singkatnya Bapak, kami akan rekonstruksi persoalan sengketa batas wilayah antara Nagari Sungai Bulu dan Lubuk Alung. Rekonstruksi ini akan kami sampaikan laporannya juga kepada Wali Nagari beserta seluruh masyarakat di Nagari Sungai Bulu. Kemudian tentunya rekomendasi ini adalah yang akan ke depan dicoba didampingi mungkin teman-teman dari UNDP untuk bagaimana solusinya bisa ditemukan. Kira-kira itu gambarannya Pak Wali dengan seluruh masyarakat dan pemuda di Nagari Sungai Bulu. Jika ada tambahan dari teman-teman kementerian LHK, mungkin dari Bang Rahmat ada mau ditambahkan, silakan. Luar biasa hingga kita bisa hadir di sini sama-sama dari kawan-kawan kementerian, juga dari UNDP, juga bapak-bapak ibu dari Andai Nagari Sungai Bulu. Baik sekali, mudah-mudahan silaturahmi ini atau proses pembelajaran ini suatu saat bisa kita ketemu kembali. Ini kan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Mungkin kami sebagai tuan rumah juga atas nama pemerintah Nagari, kami merasa sangat senang dan gembira sekali atas Nagari kami dapat jadikan suatu model di dalam pembelajaran penyelesaian masalah yang konflik di daerah kehutanan. Untuk dalam masalah ini kami sangat berharap kepada bapak-bapak dan ibu-ibu, permasalahan yang ada sama kami ini bisa mendapat solusi yang terbaik, ya, baik itu masalah batas maupun masalah dengan PDAM, sehingga apa yang kami harapkan itu bisa terwujud, ya,
sesuai dengan harapan-harapan kami yang telah kami sampaikan baik pada malam hari tadi. Itu yang kedua. Mungkin yang ketiga, karena pada hari ini sudah katakan sudah berakhir semua rangkaian kegiatan dari mulai kemarin sampai siang hari ini. Tentu di dalam pelaksanaan ini temu ramah kita silaturahmi pasti begitu banyak mendapatkan suatu kekurangan-kekurangan. Karena kita dengan latar belakang itu yang mungkin ada jauh berbeda. Nah, kekurangan-kekurangan itulah mungkin yang akan kami jadikan suatu perbaikan. Dan juga kami sekaligus minta maaf ya, atas segala kekurangan itu, dan kami mendoakan dan mengucapkan selamat jalan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu untuk sampai ke tujuan, dan doa kami selalu mengiringi berdoa. Dan juga untuk selanjutnya pintu negari Sungai Buluh itu selalu terbuka terhadap siapa saja yang akan berkunjung kemari. Dengan tentu dengan suatu niat yang baik, dengan suatu kebersamaan dan terwujudnya kita antara Sungai Buluh dengan pihak-pihak lain. Kami kira mungkin itu Pak, kalau mungkin ada tambahan dari Pak Ketua LPAN atau mungkin dari sekretaris, ya kami persilahkan. Kalau tidak, mungkin dengan waktu itu mungkin kita tutup di sini. Kita akan melaksanakan ibadah salat. Semua pertemuan kita ini kami dari segenap tim yang hadir di sini juga menyampaikan permohonan maaf jika ada kata-kata atau perlakuan atau sikap kami yang kurang berkenan di hati seluruh warga Nagari Sungai Buluh. Kami memohon maaf dan kiranya silaturahmi ini terbangun terus sehingga ini menjadi model-model pembelajaran buat kami peserta untuk bisa menemukan persoalan-persoalan konflik tenurial. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.